Jokowi no, rakyat yes untuk 3 periode. Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Jokowi 3 periode, Jokowi no, rakyat yes. Iya, atau amandemen undang-undang masa jabatan presiden, mungkin saja Jokowi no, tapi rakyat yes. Ya memang ini kembali lagi kepada situasi dan kondisi. Kalau melihat dari niatan awal Jokowi maju menjadi gubernur dan akhirnya belum selesai masa jabatannya menjadi gubernur, maju menjadi presiden, sudah pasti dia punya visi yang lebih besar untuk Indonesia. Dan kalau kita melihat 10 tahun kepemimpinan yang sedang berlangsung ini, sudah pasti visi yang besar itu tidak akan terselesaikan dalam masa 2 periode. Ya, strateginya mungkin dia akan berkolaborasi dengan para pemimpin-pemimpin baru yang mungkin bisa meneruskan program selama masa kepemimpinan beliau. Itu idealnya, ya. Atau bisa saja dia hanya di balik layar, hanya sekedar memberi masukan dan ide-ide kepada pemimpin-pemimpin yang menggantikan setelah masa jabatan dia. Tapi apapun ceritanya atau apapun idealnya, ya, kalau dari rakyat, sudah pasti rakyat saat ini melihat bahwa sosok pemimpin yang bisa memberikan sesuatu yang selama ini mungkin tidak didapatkan dari pemimpin sebelumnya, tapi ada pada Jokowi. Jadi kalau rakyat menginginkan Jokowi untuk memimpin lebih lama lagi, ya, itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Karena kepemimpinan dari para pemimpin-pemimpin ini, ya, berhubungan langsung dengan kehidupan kita di negeri ini, berhubungan langsung dengan kondisi ekonomi kita, berhubungan langsung dengan kenyamanan dan keamanan kita di berbagai bidang. Ya, jadi ketika kita memperjuangkan atau memperbincangkan kepemimpinan yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar 2 periode, ya, sesuai dengan undang-undang itu, tapi ini juga kita sedang memperjuangkan kehidupan kita, gitu. Karena tidak bisa dipungkiri antara kepemimpinan dan kehidupan berbangsa bernegara ini itu tidak terpisahkan. Ya. 30 tahun pemimpin di masa Orde Baru meninggalkan kehidupan yang seperti apa, ya, kehidupan yang bagaimana. Tentu itu tidak bisa kita tutup dengan sebelah mata. Semua nyata di depan mata kita. Dari generasi ke generasi merasakannya. 10 tahun dipimpin oleh pemimpin yang lain, kita juga bisa rasakan dan lihat seperti apa. Demikian juga dalam kepemimpinan sekarang ini, kepemimpinan Jokowi. Kita bisa rasakan hal-hal apa yang dihasilkan oleh pemimpin itu. Tidak mungkin rakyat menginginkan, ya, kepemimpinan ini berkelanjutan lebih lama lagi kalau hasilnya membuat kita terpuruk, membuat kita tidak nyaman. Jadi terlepas daripada Jokowi, ya, berkata atau mungkin berpendapat bahwa dia tidak menginginkan itu karena terbentur dengan undang-undang, ataukah sudah merasa 2 periode itu cukup bagi dia. Bagi saya, kepemimpinan itu ya dilihat dari sudut pandang seperti itu, atau dari sudut dan tingkat kepuasan si pemimpin itu, ya. Tapi dari tingkat kebutuhan pemimpin.
Ya Jokowi bisa saja berkata bahwa dia tidak mau lagi karena sudah 2 periode, idealnya begitu. Ya, atau dia sudah cukuplah berbuat bagi negeri ini. Tapi kalau faktanya negeri ini membutuhkan pemimpin seperti dia, ya, itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Meskipun Jokowi akan tetap berkata akan ada pemimpin-pemimpin yang lain atau banyak generasi-generasi lain di negeri ini. Ya, persoalan ini kita belum melihat itu. Beri kesempatan, sudah pasti. Tapi ada 2 kemungkinan. Memberi kesempatan itu, benar-benar kita mendapatkan pemimpin yang layak, yang bagus, atau pemimpin yang justru meruntuhkan pembangunan itu. Sudah ada terbukti di kepemimpinan-kepemimpinan lain di negeri ini. Entah itu di kabupaten, kota madya, atau di provinsi. Ya. Jadi bukan tanpa alasan kenapa hal-hal ini dibicarakan. Mengenai kepemimpinan 3 periode Jokowi digunakan oleh pihak-pihak pembenci Jokowi sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip menampar wajah Jokowi, ya, dan sebagainya. Ya bisa saja. Ya, semua opsi-opsi itu pasti terjadi di dalam kegiatan apapun, selalu ada plus minus, selalu ada orang yang menggunakan dan digunakan. Selalu ada yang menjadikan itu sebagai objek. Ya, tapi fakta yang sekarang, ya, bagi rakyat, ya, kalau mendukung kepemimpinan yang lebih lama lagi dari seorang pemimpin yang bagus, ya sudah pasti tidak ada tujuannya untuk menjilat, karena rakyat tidak ada connectingnya untuk mau menjilat presiden. Nggak akan pernah juga ketemu, seperti kita ini nggak akan pernah ketemu juga dengan presiden. Mungkin kalau itu dilontarkan oleh pejabat-pejabat tinggi atau pengusaha-pengusaha hebat atau orang-orang berpengaruh atau tokoh-tokoh publik, ya mungkin bisa kita definisikan atau artikan sebagai orang yang menjilat. Tapi kalau wacana, ya, lebih dari 2 periode, 3 periode, 4 periode dan sebagainya untuk seorang presiden yang bagus dan baik seperti Jokowi, ya, kalau itu datang dari rakyat, ya itu memang benar murni dari apa yang dirasakan rakyat. Ya. Jadi tidak bisa kita menolak itu, mendelete itu dari kamus pembicaraan kita hanya karena ada orang yang mungkin menggunakan kalimat kata 3 periode itu sebagai kalimat untuk menjilat atau seperti dalam bahasa presiden menampar presiden. Karena rakyat melihat murni dari sisi kepentingan, kebutuhan kepemimpinan. Bagi rakyat tidak penting orang mau menjilat, orang mau merasa menampar dan sebagainya. Bagi rakyat bukan itu yang penting. Ya. Kita tidak bisa melihat itu hanya dari satu opsi atau satu sisi penilaian. Ya. Bagaimana kalau kita melihat dari sisi kepentingan rakyat yang ada di Papua? Bagaimana kalau kita melihat sisi kepentingan itu dari rakyat yang ada di timur, yang ada di Kupang, yang ada di NTT, yang ada di Sumatera Utara, ya, Danau Toba dan sekitarnya? Bagaimana kalau kita melihat itu dari teritorial daerah yang memang benar-benar merasakan bagaimana Jokowi telah berbuat banyak? Tentu tidak akan ada kata bahwa 3 periode itu adalah bertujuan untuk menampar presiden atau untuk menjilat. Nggak ada. Yang ada adalah mereka ingin perjuangan-perjuangan yang selama ini dibuat oleh Jokowi menjadi maksimal atau mencapai klimaksnya. Meskipun tongkat estafet kepemimpinan berikutnya, ya, bisa dicarikan penggantinya yang mungkin lebih baik dari Jokowi, tapi bisa juga lebih buruk dari Jokowi. Tapi yang pasti, jika Jokowi yang memimpin, kita sudah tidak berandai-andai atau kita sudah tidak berspekulasi, ya, apakah bisa atau tidak dari soal kemampuan Jokowi. Tapi dari soal undang-undang, nah itu hal yang lain. Pembicaranya akan berbeda. Kalau memang tidak bisa diamandemen undang-undang, ya apa boleh buat. Kita masuk kepada opsi-opsi yang lain tadi, mencari pemimpin-pemimpin yang baru, ya, yang
nilai kemungkinannya bisa lebih bagus, bisa lebih buruk. Ya, mungkin itu saja. Salam NKRI, salam Gerakan Satu Indonesia.